Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ken Arok, sebuah dongeng yang berisi sejarah leluhur raja-raja Jawa. Cerita Ken Arok dalam Serat Pararaton disajikan dalam bentuk dongeng yang berbeda dengan tulisan sejarah. Oleh karena itu sudah wajar bila bentuk itu ditolak oleh ahli sejarah. Tetapi sebaliknya perlu diperhatikan bahwa cerita itu tidak diperuntukkan untuk ahli sejarah, melainkan bagi masyarakat Jawa kuno, yang jelas mendapatkan banyak pengaruh kepercayaan Hindu. Dengan sendirinya beberannya perlu disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat yang akan membacanya. Ajaran Hinduisme meliputi diantaranya dewa-dewa, titisan, karma, dan yoga. Ajaran itu mempengaruhi alam pikiran masyarakat Jawa dan kesusastraannya. Pararaton adalah hasil sastra dari zaman itu. Dengan sendirinya, sastra sejarah Pararaton juga berbau ajaran dan dipahami dari sudut ajaran Hinduisme. Sama halnya dengan sastra-sastra yang ditulis pada zaman Kediri. Bahkan pada prasasti yang merupakan dokumen legal, Sang Prabu memberikan hadiah tanah tetap disebut titisan Batara Wisnu. Ungkapan Wisnu Awatara atau Madusa Sudana Awatara atau Jana Dharma Awatara menjadi unsur nama Abhiseka Raja yang bersangkutan. Pada abad ke-13, pengaruh Hinduisme, terutama Wisnuisme, terlalu kuat di kerajaan Kediri. Karya sastra Ramayana dan Bharatayuda, kedua-duanya menunjukkan pengaruh Wisnuisme. Banyak dibaca dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua karya sastra tersebut besar pengaruhnya kepada alam pikiran masyarakat dan penciptaan karya-karya sastra yang dihasilkan dalam zaman Kediri. Kitab Saduran Ramayana Kakawin dan Mahabharata mengandung propaganda ajaran Hinduisme, khususnya aliran Wisnuisme. Dalam Ramayana, Rama dianggap sebagai titisan Wisnu, turun ke dunia demi keselamatan dunia, negara Ayodhya, yang diancam oleh Rawana sebagai perwujudan kejahatan. Demikianlah penitisan Wisnu ke dalam Rama bermaksud untuk membasmi Rawana, yang dijadikan alasan untuk peperangan antara Rama dan Rawana ialah pencurian Sinta, istri Rama, oleh Rawana. Sinta dianggap sebagai titisan Dewi Laksmi, istri Dewa Wisnu. Baru setelah Rama berhasil membasmi Rawana dan berkumpul kembali dengan Sinta, maka tugas pokok Wisnu telah selesai. Ia kembali ke surga, tempatnya bersemayam. Dalam karya sastra Mahabharata yang inti ceritanya telah dijadikan kakawin baru berjudul Bharatayuda oleh Empu Sedah dan Panulo pada tahun 1157 di zaman pemerintahan Raja Jayabaya di Kediri. Krishna dianggap sebagai titisan Wisnu yang turun ke dunia untuk mendampingi para Pandawa dalam peperangan melawan Kurawa. Kurawa dianggap sebagai perwujudan kejahatan yang mengancam perdamaian dunia dan karenanya harus dimusnahkan. Ajaran Krishna dibeberkan dalam bagian Bhagavad Gita ketika mendampingi Arjuna dalam menghadapi perang Bharatayuda. Ketika itu Arjuna ragu-ragu melihat musuhnya adalah bekas para gurunya dan saudara-saudara sepupunya. Tiap kali dunia diancam kejahatan, Wisnu bertugas menyelamatkan dunia, menitis sebagai makhluk untuk memusnahkan musuhnya. Ajaran itu disebut Avatara. Menurut kesusastraan Avatara, Wisnu telah menitis berkali-kali dalam berbagai bentuk. Di bawah sinar ajaran Hinduisme, aliran Wisnuisme inilah kiranya cerita Ken Arok itu harus ditafsirkan dan dipahami. Munculnya Raja Kertajaya di Kediri pada permulaan abad ke-13
dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan Pulau Jawa. Kertajaya sebagai perwujudan kejahatan yang harus disirnakan. Oleh karena itu, Wisnu perlu turun ke dunia. Diuraikan dalam Pararaton, Wisnu telah meninggalkan Jambudwipa, pergi ke Pulau Jawa, dan menitis pada orang yang bernama Ken Arok. Peristiwa ini disampaikan kepada Pendeta Lohgawe yang membuat persajian untuk memuja Wisnu di suatu candi di India. Pendeta Lohgawe disebut berlayar ke Jawa mencari orang yang bernama Ken Arok yang mempunyai ciri-ciri, di antaranya tangan panjang melebihi lututnya. Rajah telapak tangan kanannya ialah cakra, sedangkan rajah telapak tangan kirinya ialah tutup kerang. Pendeta Lohgawe berjaya menemukan Ken Arok di desa Taloka. Wisnu tidak akan kembali ke surga sebelum berjaya menyelesaikan tugasnya. Demikian pula Ken Arok. Sebelum dia berhasil memusnahkan Raja Kertajaya, tugasnya belum selesai. Hal ini perlu dihubungkan dengan segala macam bahaya yang mengancam Ken Arok. Tetapi Ken Arok selalu dapat mengatasinya. Bahaya itu memuncak ketika Ken Arok dikepung oleh para penghuni desa Kabalon dengan senjata palu karena mereka bermaksud untuk membunuhnya. Sekonyong-konyong terdengar suara dari langit, "Jangan kau bunuh orang itu. Ia adalah putraku dan belum selesai tugasnya di dunia." Mendengar suara itu, para pengejarnya berhenti lalu bubar. Ken Arok terselamatkan dari bahaya maut. Itulah sebabnya dalam kisah selalu diceritakan bahwa Ken Arok dapat lolos dari bahaya secara misterius berkat pertolongan dewa. Dalam mitologi India, istri Wisnu ialah Laksmi. Penjelmaan Wisnu berbarengan dengan penjelmaan Laksmi dan berkumpul kembali di dunia sebagai suami istri setelah mengalami berbagai kerintangan. Seperti dapat disaksikan dalam Ramayana tentang pertemuan antara Rama dan Sinta. Jelmaan Wisnu dan Laksmi biasanya menjadi latar belakang cerita yang mengutamakan peperangan antara jelmaan Wisnu dan tokoh kejahatan yang harus disirnakan. Dalam cerita Ken Arok, jelmaan Laksmi itu berupa Ken Dedes, putri seorang pendeta Empu Purwa dari Panawijen, yang telah dilarikan dan kemudian dikawin oleh Tunggul Ametung dari Tumapel. Sedangkan Ken Dedes menurut rangka cerita ditakdirkan sebagai calon istri Ken Arok sebagai titisan Wisnu. Ken Dedes disebut wanita Nareswari dan ditafsirkan sebagai wanita bertuah. Siapapun yang menikahinya, ia akan menjadi raja. Itulah sebabnya Ken Arok berusaha keras untuk menikahi Ken Dedes. Untuk tujuan itu, Ken Arok sanggup memberikan segala pengorbanan. Tunggul Ametung dibunuhnya dengan keris Empu Gandring. Ken Dedes adalah wanita utama. Diuraikan bahwa ia telah memperoleh ajaran karma Ampamandang, yakni ajaran tentang perbuatan yang akan membawanya menuju kesempurnaan. Berkat perkawinannya dengan Ken Arok, ia menjadi seorang ibu yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Ken Arok dijadikan moyang raja-raja tersebut, meskipun pada mulanya ialah anak desa. Dalam ajaran agama Hindu, Wisnu dapat menitis dalam berbagai bentuk untuk menunaikan tugasnya menjaga keselamatan dunia. Pada awal cerita diutarakan bahwa Ken Arok adalah putra Batara Brahma akibat perzinahannya dengan Ken Endok, istri Gajah Para, di ladang Lalateng. Kemudian setelah berjaya menguasai Tumapel, ia bermaksud menyerbu Kediri, menyirnakan Raja Kertajaya alias Dandang Gendis. Raja Dandang Gendis bersumbar bahwa ia tidak akan dapat ditundukkan oleh siapapun, kecuali oleh Batara Guru alias Siwa. Mendengar sesumbar itu,
Ken Arok sengaja mengambil nama Batara Guru dengan disaksikan oleh para pendeta. Dalam pertempuran di desa Ganter pada tahun 1222, tentara Kediri ditundukkan dan Raja Kertajaya lari bersembunyi di Candi Pemujaan. Demikianlah pada diri Ken Arok alias Rajasa bertemu tiga dewa utama, yakni Brahma, Dewa Pencipta, Siwa, Dewa Pelebur, dan Wisnu, Dewa Penjaga Keselamatan Dunia. Kesatuan tiga dewa utama itu disebut Trimurti. Dalam anggapan masyarakat Jawa kuno, terutama dalam alam pikiran penggubah para raton, Rajasa adalah titisan Trimurti. Oleh karena itu, sudah selayaknya menjadi pendiri kerajaan Singasari. Trimurti benar-benar konsep Hinduisme. Seperti Wisnu dalam cerita Avatara, setelah selesai menunaikan tugasnya, kembali ke Wisnu Loka. Demikian juga Raja Rajasa dalam cerita Ken Arok. Setelah mengalahkan musuhnya Kertajaya, ia memerintah selama 5 tahun saja. Kemudian wafat pada tahun 1227 dan dicandikan di Kagenengan. Percampuran antara fakta sejarah dan mitologi yang dijalin dengan kepercayaan banyak terdapat dalam karya sastra lama, baik di Eropa maupun di Asia. Jika unsur-unsur mitologi dan kepercayaan itu ditanggalkan, yang tinggal adalah data-data sejarah. Unsur-unsur mitologi dan agama itu dimaksudkan sebagai ramuan guna mengolah fakta sejarah untuk menyatakan keistimewaan tokoh sejarah sesuai dengan alam pikiran masyarakat pembacanya. Pada abad ke-13 dan sebelumnya, Jawa terus-menerus dikuasai oleh kaum bangsawan, sehingga timbul anggapan bahwa hanya bangsawan yang dapat mendobrak alam pikiran tersebut, dan merupakan kejadian istimewa dalam sejarah. Akibatnya, Ken Arok dianggap bukan orang biasa, melainkan orang istimewa. Untuk menyatakan keistimewaannya, maka ceritanya diberi kerangka istimewa yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat. Demikian video tentang Ken Arok, sebuah dongeng yang berisi sejarah leluhur raja-raja Jawa. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.